Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pemeliharaan, kasih, dan kemurahan yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kita setiap hari. Setelah kita beraktivitas sepanjang hari, saatnya kita akan beristirahat sepanjang malam. Namun sebelum tidur, sangat baik sekali kita bisa terus memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan renungan malam pada hari ini diambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20. Ayat hafalan yang tidak terlalu panjang yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ayat ini ditulis oleh Nabi Habakuk, salah satu nabi kecil di dalam porsi Alkitab Perjanjian Lama kita. Habakuk disebut salah satu kitab nabi-nabi kecil bukan berarti karena nabinya bertubuh kecil, tetapi karena porsi tulisannya tidak sebanyak nabi-nabi yang lain yang lebih banyak atau panjang, seperti Yeskiel, Yesaya, Yeremia, Daniel misalnya. Karena itu Habakuk dikategorikan sebagai nabi kecil. Nah, Habakuk ini dari penjelasan melalui kitab Habakuk, kita tidak memiliki informasi yang cukup banyak mengenai siapa dirinya. Namun dari namanya kita tahu artinya one who embraces, atau seseorang yang memeluk, yang tersirat dalam pasal 1 ayat 1 dan 3 ayat 1. Kalau dilihat dari latar belakang sejarah, kitab Habakuk itu ditulis pada akhir pemerintahan Raja Yosia sekitar tahun 609 sebelum Tuhan Yesus atau sebelum Masehi. Yang kemudian kita tahu Raja Yosia digantikan oleh Raja Yoyakim pada saat itu. Nah, Habakuk melihat kebobrokan bangsanya, khususnya menulis pada pemerintahan di kerajaan sebelah utara. Habakuk menghendaki agar orang-orang atau umatnya sendiri dihukum oleh Tuhan. Itulah komplain yang Habakuk berikan di pasal 1. Lalu Tuhan menjawab bahwa Tuhan akan mengirim bangsa Kaldian untuk menghukum mereka. Begitu Tuhan memberikan hukuman, Habakuk komplain lagi dengan Tuhan. Kenapa Tuhan harus mengirim bangsa Kaldian yang lebih jahat dari bangsa Israel? Hal ini membuat Habakuk kebingungan tentunya kalau kita memperhatikan dari kitab Habakuk ini. Tetapi Tuhan kembali menjawab di dalam pasal yang kedua, dan akhirnya Habakuk sadar bahwa kedaulatan itu sesungguhnya milik Tuhan dan ia berhak sepenuhnya untuk mengatur dan melakukan segala sesuatu yang ia anggap baik. So, hari ini kita belajar bahwa apapun juga yang Tuhan lakukan, kita harus belajar mengerti bahwa Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kita. Nah, pada ayat yang kita baca pada hari ini, yaitu di ayat yang ke-20, kita akhirnya melihat pertobatan dan kesadaran dari Habakuk. Karena ia akhirnya menyatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Artinya Tuhan tetap in control. Tuhan tetap di dalam kendali dalam segala hal yang ia lakukan. Dan kalau Tuhan sudah melakukan segala sesuatu, itu adalah hal yang terbaik. Kita sebagai manusia hanya nurut saja. Sekali lagi, kata bait-Nya yang kudus di dalam ayat ini bukan mengacu kepada bait suci yang orang Israel miliki pada saat itu, tetapi mengacu kepada tempat kediaman Tuhan, yaitu sorga itu sendiri. Jadi Tuhan ada di dalam bait-Nya, artinya Tuhan mengendalikan semuanya. Apapun yang terjadi di dunia ini, di setiap pemerintahan yang ada saat ini, baik itu yang baik maupun yang buruk, Tuhan tetap dalam kendali.
Karena itu selanjutnya Habakuk pun mengatakan, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Artinya nurut saja dengan apa yang Tuhan katakan dan tindakan yang ia perbuat. Karena ia the sovereign ruler, penguasa satu-satunya dari alam semesta ini dan seluruh muka bumi ini, dan tidak ada yang dapat mengatur-ngatur dirinya. Apa yang kita bisa belajar melalui ayat ini? Ayat ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bahwa ia sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dan seturut kehendak dan kedaulatannya. Kita harus bertobat kalau saat ini kita mengatur-ngatur Tuhan. Mungkin saat kita dalam masalah, sakit penyakit, pergumulan, kita berpikir, oh Tuhan harusnya seperti ini. Mestinya engkau melakukan hal yang seperti ini. No. Tuhan tidak bisa diatur seperti itu. Ia berdaulat penuh. Tugas kita adalah berdoa, memohon pertolongan. Saat Tuhan berbuat sesuatu, kita percaya yang Tuhan lakukan itu yang terbaik bagi kita. Mari belajar seperti Habakuk yang tadinya komplain dengan situasi, lalu saat Tuhan memberikan solusi, dia marah, lalu akhirnya dia bertobat. Kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan tahu yang terbaik. Dia tetap penguasa hidup kita, dan kedaulatannya akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sekalipun mungkin menurut pemandangan kita itu tidak baik, tapi kita percaya segala perkara turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kiranya renungan ini mengingatkan kita semua akan kedaulatan Tuhan, dan hendaknya kita respect terhadap apa yang Ia perbuat dalam hidup kita, apapun juga bentuknya. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar Tuhan terus menyertai kita dan memberkati kita sekalipun kita sedang beristirahat. Kalau saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada orang lain, forward kepada sebanyak mungkin orang, sehingga banyak orang diberkati juga dan dikuatkan serta diingatkan lagi dari firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.